Oke, kembali lagi bersamaku. Oke ya, kan gak ada gangguan ya. Kembali lagi bersamaku. Saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan sekarang kita akan melanjutkan reaction sejarah Perang Dingin part 5 ya. Ini udah sampai di yang Perang Korea ya. Tapi nanti lihat aja nanti perang antara Korea Utara sama Korea Selatan. Hasilnya yang menang pun bukan Korea Selatan dan juga bukan Korea Utara, tetapi seri ya. Lihat aja nanti ya. Pasukan Amerika dan Korea Selatan yang kewalahan menghadapi pasukan Korea Utara mulai mendirikan perimeter pertahanan terakhir. Maka dari itu, sepanjang bulan Juli 1950, para prajurit yang bertempur masih bertahan mempertahankan Pusan. Ternyata itu berkat dukungan dari angkatan udara mereka yang terus menghantam pasukan Korea Utara di garis pertahanan Pusan. Kini, peperangan semakin berkobar ketika pesawat Amerika yaitu B-29 Super Fortress menerima izin untuk melakukan penyerangan di luar paralel ke-38 dan menargetkan pabrik senjata Korea Utara. Hasil dari bombardir ini hanya menghantam area pemukiman, menewaskan banyak warga sipil yang tak bersalah. Kemudian di tengah kekacauan dan kehancuran, Uni Soviet dengan cepat merekam semua kejadian ini, memanfaatkannya sebagai alat propaganda anti-Amerika. Sementara itu, pabrik senjata Korea Utara yang seharusnya dihancurkan ternyata tidak terkena dampak karena pabrik tersebut berada di bawah tanah. Di dalam pabrik, terlihat foto Stalin dan Kim Il-sung. Foto itu memberi semangat kepada para pekerja untuk terus bekerja. Bahkan sebagian besar pekerja wanita di pabrik tersebut harus memproduksi jutaan amunisi sampai mereka pingsan karena kelelahan. Bulan Agustus 1950, pasukan Amerika di perimeter Pusan berada dalam masalah yang lebih serius lagi karena telah kehilangan banyak prajurit. Diperkirakan 4.000 prajurit tewas dan 2.000 prajuritnya ditangkap. Kemudian pada tanggal 14 Agustus di Bukit 303, 45 tentara Amerika dan resimen kavaleri ke-5 ditangkap dan dibariskan ke jurang dan langsung dieksekusi mati. Di antara pasukan Amerika yang dieksekusi mati, salah satu dari mereka yaitu Kopral D secara ajaib selamat dan ditemukan oleh rekannya. Kini Amerika tak bisa menahan amarahnya lagi. Amerika memanggil pasukan yang selamat dari Perang Dunia Kedua untuk kembali berperang, sehingga sebanyak 90.000 pasukannya langsung dikerahkan ke Pusan. Bukan hanya pasukan Amerika saja yang dikerahkan ke Pusan, atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB juga mendaratkan prajuritnya ke Pusan. Meskipun jumlah mereka hanya simbolis, mereka adalah orang Yunani, Filipina, Selandia Baru, Inggris, Turki, dan Perancis. Sementara itu, pasukan Amerika yang tersisa di Pusan menerima perintah tegas untuk mempertahankan Pusan sampai bala bantuan datang. Maka dari itu, di sepanjang bulan Agustus 1950 ini, pasukan Amerika mengerahkan pesawat skuadron untuk kembali beraksi. Dalam misi ini, skuadron dari Angkatan Udara Amerika Serikat ditugaskan untuk menjatuhkan tabung-tabung napalm yang merupakan bahan bakar berbentuk jeli pembakar yang dirancang untuk menimbulkan kebakaran hebat saat menghantam target di darat. Hasil dari serangan pesawat skuadron ini menewaskan banyak pasukan Korea Utara. Bahkan pasukan Korea Utara yang selamat terkejut dengan serangan brutal itu. Banyak pasukan Korea Utara yang ditangkap dan para tahanan tersebut langsung ditelanjangi sebagai bagian dari proses penahanan. Mengetahui pasukan Korea Utara banyak yang tewas dan ditangkap, membuat pasukan Korea Utara semakin memberi tekanan kepada pasukan Amerika di Pusan. Hal ini membuat Jenderal MacArthur yang sekarang mengomandoi pasukan PBB menjadi pesimis.
Dan di saat yang sama, Presiden Korea Selatan yaitu Syngman Rhee hadir untuk menemui prajurit yang membela Pusan. Saat Syngman Rhee melihat banyak pasukan Korea Utara yang ditangkap, ia langsung mengambil langkah yang brutal untuk prajurit Korea Utara yang mereka tahan. Syngman Rhee menekankan bahwa mereka harus membuat paret besar untuk membakar semua tahanan dan menguburnya secara massal. Dan sesuai dengan perkataannya, Syngman Rhee mengeksekusi kurang lebih 100.000 tahanan. Kini, kebencian melahirkan kebencian. Dengan setiap tindakan balasan yang terjadi, Kim Il-sung semakin memperkuat tekadnya untuk membalas dendam terhadap Amerika yang ikut campur terhadap perang saudara ini. Begitu juga dengan Jenderal Soviet, yaitu Stikov. Ia dipenuhi dengan kegigihan untuk melanjutkan perang. Keberanian Stikov menjadi bahan bakar yang mempengaruhi jalannya konflik. Dan sekarang, dunia mulai melakukan protes yang telah diatur oleh Stalin untuk mengecam serangan Amerika di Korea. Dan pertanyaannya sekarang, apakah ketakutan terus meningkat? Akankah Cina terlibat di perang Korea atau Indochina? Napoleon pernah berkata, jika Cina bangun, dunia akan bergetar. Apal. Tahun 1950, perang brutal terjadi di Korea dan di Indochina. Di Indochina, komunis telah memerangi Prancis selama 5 tahun terakhir. Sementara itu di Korea, hanya dalam 2 bulan, pasukan PBB menghitung prajurit yang gugur. Diperkirakan 24.000 prajurit tewas, terluka atau jadi tahanan, dan masih tetap belum bisa menghentikan komunis Korea Utara menyerang Korea Selatan. Di ibu kota Korea Utara, Pyongyang, seorang diktator muda yang tersenyum namun sangat kejam. Dia adalah Kim Il-sung. Ia adalah pendiri dari dinasti komunis pertama. Ia mengandalkan tentara yang dilatih dan diperlengkapi oleh Soviet. Duta Besar Soviet, Jenderal Stikov, adalah pemimpin sebenarnya negara itu. Bersama dengan Kim Il-sung, dia telah berhasil meyakinkan Stalin bahwa sudah waktunya untuk menyerang selatan. Sementara itu sekutunya, Ketua Partai Komunis Cina, Mao Zedong, telah memberikan persetujuan dan Mao Zedong mengatakan, The Sino-Soviet alliance will be the triumph of peace. Sementara itu, di Pusan, pasukan Amerika, Korea Selatan, dan pasukan PBB telah didesak oleh pasukan Korea Utara sehingga semua pasukan ditarik mundur ke pelabuhan Pusan. Di sisi lain, Dewan Keamanan mengutuk agresi Korea Utara. Amerika Serikat mendapat persetujuan resmi dari PBB untuk memimpin operasi militer dalam merespon agresi Korea Utara. Dalam operasi ini, Amerika Serikat tidak bertindak sendirian, melainkan bekerja sama dengan pasukan dari 22 negara lainnya. Kemudian pada awal September 1950, Douglas MacArthur yang sekarang mengomandoi pasukan mulai menyusun strategi. Ia berencana untuk menyerang dari ekor Korea Utara di Incheon untuk melemahkan strategi Korea Utara di perbatasan Pusan. Saat itu, MacArthur mulai merasakan ketegangan yang ekstrim karena 40.000 pasukannya akan terlibat dalam misi berani untuk menyelamatkan puluhan ribu tentara yang terjebak di Pusan. MacArthur juga berpikir jika mereka kalah perang dengan komunis di Asia, maka nasib Eropa akan sangat terancam. Maka dari itu, rencana MacArthur untuk mendarat di Korea Utara di Incheon menjadi solusi terakhir. Kemudian di tanggal 15 September 1950, armada sekutu telah mendekati Incheon dengan 230 kapal perangnya. Di atas armada, MacArthur mengibarkan bendera PBB. Hal itu menandakan bahwa operasi militer tersebut tidak hanya diwakili oleh Amerika Serikat, tapi juga seluruh perserikatan bangsa-bangsa. Setelah MacArthur memberikan pengarahan singkat, barulah serangan brutal dari armada sekutu dimulai, sehingga tembakan meriam mulai menghujani pelabuhan Incheon. July 7th this year, U.S. General MacArthur, leading Marine forces, announced war on North Korea. In sweeping speed, U.S. Air Force carpet-bombed the total terrain of the enemy. Victory is estimated in the brief span of a few weeks. This is AFNK, bringing you the latest news from the front. Setelah pelabuhan Incheon dibom
membombardir, barulah pasukan ini menepi dan mulai berperang di pelabuhan Incheon. Hasil dari pertempuran ini, pasukan sekutu berhasil mengambil alih pelabuhan Incheon. Banyak pasukan dari kedua belah pihak yang gugur dan pasukan Korea Utara yang masih hidup mulai menyerah dan seperti biasa, para tahanan langsung ditelanjangi. Suka nonton video bokeh gratis? Aplikasi luar biasa ini memiliki koleksi video terbaru dan terlengkap tanpa batas, bisa ditonton kapan saja. Ini adalah kemenangan besar bagi MacArthur, sehingga ia dijuluki sebagai penyihir dari Incheon. Kemudian MacArthur menyaksikan sisa-sisa tank Soviet jenis T-34 yang hancur, dan pada saat itu Amerika baru menyadari bahwa Moskow terlibat dalam konflik Korea. Penemuan ini menunjukkan bahwa Uni Soviet mendukung Korea Utara dengan memasok peralatan militer. Sementara itu, Stalin terus mempromosikan dirinya sebagai pemimpin perjuangan untuk perdamaian. Stalin menyuruh partai-partai komunis besar Eropa mengorganisir protes besar dengan slogan, "Serahkan Korea kepada orang Korea, hentikan serangan Amerika di Korea, dan lepaskan Korea." Di sisi lain, pemimpin Korea Utara, Kim Il-sung, terkejut dengan pendaratan Amerika di Incheon. Atas serangan Amerika ini membuat Korea Utara marah besar. 이 제국주의 놈들을 우리 강토에서 사도 분쇄하자! 사도 분쇄하자! 사도하자! Pasukan sekutu yang mendarat di Incheon mulai merebut Seoul dari tangan Korea Utara. Maka dari itu, peperangan semakin brutal. Dan di medan perang, semua juru kamera mempertaruhkan hidup mereka untuk merekam pertempuran yang semakin tajam. Exactly 3 months to the day after the city of Seoul fell to the communist invaders, UN forces recapture this South Korean capital. These are Marines and U.S. 7th Division troops advancing into Seoul under enemy fire. Hasil dari pertempuran di Seoul, Amerika berhasil merebut Seoul dari tangan Korea Utara. Dan di tanggal 26 September 1950, Amerika mulai mengibarkan benderanya sekaligus bendera PBB di istana pemerintahan yang kini sudah nyaris tidak utuh. Dan setelah beberapa hari penaklukan Seoul, MacArthur membawa Syngman Rhee ke kota tersebut. Di sana Syngman Rhee sangat berterima kasih kepada MacArthur karena telah menyelamatkan rakyat Korea Selatan dari cengkraman Korea Utara. Kemudian Syngman Rhee ingin melewati garis paralel ke-38 yang telah memisahkan Korea sejak tahun 1945. Ia berniat terus maju meskipun tanpa izin dari PBB. Ia berencana ke Sungai Yalu yang merupakan sungai besar yang menciptakan perbatasan alami dengan Cina. Amerika Serikat sangat membantu Korea Selatan. Bahkan Amerika menuntun pasukan Korea Selatan ke garis paralel ke-38 tanpa izin dari PBB. Tindakan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan sekutu dan koalisi karena mereka takut konflik akan menjadi berkepanjangan akibat pasukan Korea Selatan yang mulai bergerak menuju Sungai Yalu. Sementara itu, di Seoul, organisasi anak muda Korea Selatan meningkatkan protes mereka dengan slogan, "Beri kami senjata untuk memusnahkan komunis." Meskipun PBB tidak merespon peristiwa ini, MacArthur secara diam-diam didorong oleh pemerintahannya untuk memberi dukungan kepada pasukan untuk melintasi garis paralel ke-38. Langkah ini merupakan upaya untuk memperluas pertempuran dan menghapus ancaman dari Korea Utara secara menyeluruh. Sehingga pada tanggal 1 Oktober 1950, Amerika menyeberang ke Korea Utara. Tindakan ini sudah jelas untuk mengakhiri ekspansi komunis. Pasukan Amerika yang terus-menerus melakukan serangan membuat komunis Korea Utara mulai mengalami kehancuran.
Prajuritnya banyak yang gugur, bahkan mayat-mayat mereka dibiarkan membusuk di jalan, sedangkan Kim Il-sung bersembunyi di pegunungan. Saat ini Kim Il-sung menolak untuk bertempur karena dia tahu bahwa kekuatan militernya sudah melemah. Ia hanya menunggu Cina memasuki konflik ini. Sementara itu, pemimpin komunis Cina, Mao Zedong, yang mengetahui penyeberangan Amerika ke paralel ke-38 membuatnya marah dan tak bisa menerima atas penyeberangan itu. Mao Zedong mengatakan, setelah 2 minggu melintasi garis paralel ke-38, tepatnya tanggal 15 Oktober 1950, di sebuah pulau di Pasifik, Presiden Amerika Harry S. Truman datang menemui Jenderal MacArthur. Truman datang untuk menyematkan medali di dada MacArthur dengan senyuman manis. Namun di balik senyuman manis ini, Truman datang untuk mengungkapkan tentang penyeberangan ke paralel ke-38. Akibat dari penyeberangan itu, mereka mendapat laporan dari CIA tentang ancaman intervensi Cina. Namun di sini MacArthur yakin bahwa Cina tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan invasi, dan ia juga menjelaskan bahwa pasukannya harus menduduki Korea Utara untuk membangun kembali perdamaian, dan itu hanya akan memakan waktu beberapa hari. Dan ia memastikan bahwa semua prajurit akan pulang untuk merayakan Natal. Dan setelah pertemuan ini, Truman kembali lagi ke Amerika. Sementara itu, di Eropa terjadi kekhawatiran bahwa skenario serupa dengan yang terjadi di Korea bisa terjadi di Jerman. Komunis dari Jerman Timur mungkin akan menyerang Jerman Barat, sehingga Jerman Barat perlu memperkuat persenjataan mereka. Sementara di sisi Soviet di Berlin Timur, mantan tentara Hitler dipersenjatai kembali dan diberi nama baru yang sangat keliru, yaitu Tentara Rakyat Nasional. Melihat situasi yang mulai tegang, para warga dan beberapa mantan prajurit Jerman yang berada di Berlin Timur mulai merasakan kekhawatiran. Mereka takut bahwa Soviet menjadikan mereka pion dalam strategi Soviet selama Perang Dingin. Maka dari itu, selama 3 dekade ke depan, banyak dari mereka mencari peluang untuk menghindari situasi tersebut dan berbondong-bondong meninggalkan Berlin Timur. Kemudian kita menuju ke Paris. Kaum komunis dan penduduk setempat merayakan pesta tahunan yang diselenggarakan oleh surat kabar mereka, yaitu kemanusiaan. Acara ini bertujuan untuk merayakan perjuangan mereka melawan kekuatan yang telah menyiksa Eropa dan menuntut agar pasukan Amerika yang mempertahankan kemerdekaan Eropa segera meninggalkan wilayah tersebut. Namun di sisi lain, banyak pemuda Eropa yang justru terlibat dalam perang melawan komunisme. Seorang model bernama Elliot menyaksikan tunangannya, seorang reporter perang, pergi bersama batalion Korea Perancis. Melihat kekasihnya mempertaruhkan nyawa demi mendokumentasikan peristiwa-peristiwa peperangan, membuat Elliot merasa tidak tahan lagi dengan kekacauan dunia. Maka dari itu, ia memutuskan untuk mendaftarkan diri sebagai perawat di Indochina. Meskipun ada protes dari para dokter komunis yang melarang keterlibatan asing dalam konflik, Elliot tetap bersikeras. Maka dari itu, ia berangkat secara diam-diam bersama para perawat kolonialis lainnya. Bagi Elliot, Indochina masih merupakan bagian dari tanah Prancis yang harus dipertahankan. Dalam 5 tahun, lebih dari 30 perawat tewas di Indochina. Penggantian perawat harus mampu dengan cepat menyesuaikan diri dengan kondisi medan yang sulit dan tekanan perang yang terus-menerus. Sementara itu, Perancis mulai mencari solusi politik untuk menghadapi situasi yang semakin mendesak.
Mereka memanggil kembali mantan Kaisar Anam, yaitu Baudai, untuk kembali berkuasa dengan harapan kepimpinannya dapat membantu menstabilkan wilayah tersebut. Maka dari itu, Anam, Tonkin, dan Cochinchina digabungkan kembali lagi menjadi satu negara, yaitu Vietnam. Setelah Perancis meninggalkan Indochina, Vietnam, Kamboja, dan Laos menjadi negara-negara terpisah yang secara resmi berdaulat. Awalnya Cochinchina digabungkan kembali, yaitu Baudai, untuk kembali berkuasa dengan harapan kepimpinannya dapat membantu menstabilkan wilayah tersebut. Maka dari itu, Anam, Tonkin, dan Cochinchina digabungkan kembali lagi menjadi satu negara, yaitu Vietnam. Setelah Perancis meninggalkan Indochina, Vietnam, Kamboja, dan Laos menjadi negara-negara terpisah yang secara resmi berdaulat. Awalnya ketiganya membentuk apa yang disebut sebagai negara terkait atau negara-negara terasosiasi sebelum mencapai kemerdekaan penuh. Pasukan Perancis tidak lagi bertanggung jawab untuk mempertahankan koloninya di Indochina. Sebaliknya, mereka berfungsi sebagai sekutu yang memiliki pasukan sendiri dan diterima oleh mayoritas penduduk. Pasukan Perancis tidak lagi bertanggung jawab untuk mempertahankan koloninya di Indochina. Sebaliknya, mereka berfungsi sebagai sekutu yang memiliki pasukan sendiri dan diterima oleh mayoritas penduduk di wilayah selatan. Sementara itu, Amerika Serikat membuat keputusan berani yang mengguncang seluruh kawasan. Mereka mengakui kemerdekaan negara-negara baru Vietnam, Kamboja, dan Laos yang muncul dari reruntuhan kolonial Perancis. Dengan rasa cemas yang mendalam akan kemungkinan komunis merebut kembali Vietnam, Amerika Serikat mulai mengirimkan bantuan militer dan materi perang, seolah-olah menyiramkan bensin ke dalam api yang sudah menyala. Langkah ini tidak hanya menandai dimulainya sebuah konflik yang semakin rumit dan tidak terhindarkan, tapi juga semakin memperdalam jurang ketegangan yang melanda wilayah tersebut. Maka dari itu, mekanisme setan perang dingin dimulai. Oke, sampai di sini dulu videonya ya untuk yang part 5 ya.